Haleluya. Salam. Sekali lagi salam. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah pemurahan Allah terjadi atas ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau ambil alih sepenuhnya ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan menghubungi di udara yang bukan berasal daripada Engkau ya Bapa, yang ingin mengintimidasi kami pada saat ini, yang membuat kami tidak fokus, yang membuat kami tidak konsentrasi, yang membuat hati dan pikiran kami melayang-layang. Kami menolak ikat kata hancurkan segala kuasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Pergi dari tempat ini, biarlah kuasa Allah yang bekerja melalui tempat ini, memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu kami perlukan pada saat ini ya Bapa. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang kami perbuat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami yang melayani Engkau pada saat ini ya Bapa, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Biar setiap apa yang kami lakukan pada saat ini ya Tuhan, bukan sekedar rutinitas kami, tetapi kami benar-benar menghormati kebesaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghormati panggilan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat pujian kita, Yesus kami puja. Kami
dan puji, kami muliakan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di penghujung tahun 2025 ini Tuhan, di minggu terakhir, kami boleh ada Tuhan Yesus bukan karena kuat kami Tuhan. Pelayanan ini boleh ada bukan karena gagah kami Tuhan, tapi semua karena campur tangan Tuhan, semua belas kasihan Tuhan, dan Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terus pakai pelayanan ini lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih indah lagi Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan Yesus, untuk datang beribadah kepadamu Tuhan, untuk datang percaya kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Panggil
menceritakan tentang cinta kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga ataupun pribadi. Saya persilakan. Yang di luar, ayo, ada nggak? Siapa tahu ini sudah di penghujung akhir tahun. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menyaksikan kasih Tuhan di mana minggu-minggu kemarin saudaraku saya sakit telinga beberapa hari karena korban iklan itu saudaraku. Ada alat yang dari yang itu yang buat bersih telinga yang dari besi itu. Saya coba, rupanya ujungnya itu tajam, masuk ke dalam jadi luka. Beberapa hari itu telinganya bengkak, mau dikorek nggak bisa, mau dibilang gimana ini. Setiap hari saya tengking dipegang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tahu berapa hari saudaraku ada kayak coba mau kasih betadin gitu ya, ada suara gitu loh. Saya ambil tempat, saya kasih betadin, oresin ke dalam pelan-pelan. Dalam satu hari itu langsung hilang rasa bengkak gitu loh. Luar biasa. Nah, yang anehnya suara itu dari mana itu? Dari apa? Dari istri saya nggak mungkin dia kasih tahu. Langsung aja kasih tahu. Coba kamu kasih betadin katanya. Supaya di telinga. Mulai dari itu langsung plong rasanya, beberapa hari hilang langsung. Bengkaknya juga hilang, gatal-gatalnya juga hilang. Itulah mujizat yang luar biasa Tuhan kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan. Haleluya, terima kasih. Itulah ya korban kita. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, kita nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Tiap hari
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada di penghujung tahun Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan, kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami tidak pernah meninggalkan kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan dan kasih setia-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di waktu ini. Kami percaya Kau ada, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau berurusan dengan setiap pribadi kami saat siang hari ini. Oh haleluya, jika kami Kau dapati datang dengan lemah, bertindas dan berbeban berat, kami percaya semua kami mendapatkan kelegaan daripada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan roh jahat iblis setan penghuni darah orang-orang kuat penguasa-penguasa yang mencoba menghalangi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Allah yang mencoba mencuri pikiran dan hati kami. Sebagai saat kita di tempat ini kami berikan doa agar menghancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Oh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami. Nyatakan isi hati-Mu. Hamba berkenan diri, berkenan hati di hadapan-Mu. Hanya nama-Mu yang ditinggal dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama saya katakan amin. Silakan duduk, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya di sepanjang tahun 2025 ini kita dipelihara oleh Tuhan. Kita boleh ada sampai kepada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya tahu banyak tantangan yang kita hadapi, bukan? Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak segala hal yang kita hadapi. Tapi kita masih hari bisa bernapas, masih sehat, bisa makan enak. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita diberikan kekuatan kesehatan. Ada banyak orang yang di tahun 2025 dia harus pergi meninggalkan kita semua. Tapi kita bersyukur kita ada hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus disampaikan di penghujung tahun ini. Nah, saya percaya bahwa di tahun 2026 Tuhan akan menyatakan kasih-Nya lebih lagi dalam hidup kita. Dalam bentuk berkat-berkat dalam hidup kita. Saya percaya itu terjadi. Amin. Karena gerejanya akan terus bertumbuh, gerejanya akan terus maju, gerejanya akan terus bergerak dalam pergerakan Tuhan. Amin. Kalau kita bergerak dalam pergerakan Tuhan, maju dalam pergerakan Tuhan, nggak mungkin kita miskin. Amin. Nggak mungkin Bapak Ibu. Dia pasti melengkapi kita. Dia pasti melengkapi kita dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan berkat-berkat. Amin. Dia nggak mungkin. Bagaimana kita bisa bergerak melayani kalau kita kekurangan makanan di rumah? Nggak mungkin. Betul? Iya. Tetapi atas semuanya itu Tuhan perlengkapi kita. Damai sejahtera di tengah keluarga, damai sejahtera di tengah rumah tangga, pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kita dengan penuh sukacita bisa bergerak melayani Tuhan. Amin. Itu rencana Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita percaya kita akan menyongsong berkat Tuhan yang besar bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, bagi anak-anak kita, bahkan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Pasti ada berkat yang besar.
Puji Tuhan, untuk mencapai kepada berkat itu, saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan Tuhan. Saya berdoa, saya bergumul, makanya tengah malam baru saya kirim kepada kerangka khotbah kepada Pak Sekretaris. Dan karena memang terlambat ya tidak apa-apa. Yang penting hikmat firman Tuhan Bapak Ibu dengan hari ini. Amin. Mari kita buka firman Tuhan Mazmur 133. Mazmur 133. Tuhan sangat rindu untuk memberkati baik itu keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan gerejanya. Tapi jangan kita lupa ada banyak hal yang memang harus kita bangun dari kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita harus bangun itu sesuai dengan landasan kebenaran. Nah, Tuhan itu memberkati dengan ada caranya. Ada kebenaran yang harus kita lakukan mendahului itu. Nah, kita buka Bapak Ibu sekalian Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau ketemu kita bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Strategi kuasa iblis mau merampas berkat atau menghalangi berkat dalam kehidupan kita. Yang dia lakukan adalah menaburkan perpecahan. Dia menaburkan kebencian satu dengan yang lain. Apakah itu di dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam gereja, bahkan dalam pemerintahan sekalipun. Taktiknya, teknik iblis setan itu sama, yaitu dia mengintimidasi, menaburkan perpecahan. Karena dunia ini juga bilang begini, bersatu kita teguh, bercerai kita dunia. Lebih lagi kebenaran firman Tuhan, supaya kita orang-orang yang di dalam Kristus, orang-orang yang di dalam Tuhan, Alkitab mencatat supaya kita berdiam bersama dengan rukun. Amin. Berdiam bersama dengan rukun. Saya percaya bahwa pada satu keluarga itu, rumah tangga itu, diam bersama dengan rukun, harmonis hubungan satu dengan yang lain, harmonis hubungan suami istri, harmonis hubungan suami istri dengan anak-anak. Saya percaya disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat. Amin. Oh, sebab itu keharmonisan itu kita bangun di tengah keluarga rumah tangga kita. Kita bangun di tengah kehidupan gereja kita. Kita bangun di hubungan persaudaraan kita. Karena sekali lagi bahwa taktik iblis, teknik daripada dia, siasat daripada dia itu, dia menaburkan perpecahan. Kalau saudara dulu Belanda waktu dia menjajah Nusantara, dulu kan namanya Nusantara Belanda Indonesia, terdiri dari kerajaan Majapahit dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh Belanda itu, dia menaklukkan perpecahan satu dengan yang lain. Antara kerajaan yang satu benci kepada kerajaan yang lain. Akhirnya antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang berkelahi. Dan mereka hanya menonton. Nah, itu strategi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, supaya kita mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan itu, supaya kita mendapatkan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita itu, kita bangun yang namanya persaudaraan. Kita bangun yang namanya kerukunan. Kita bangun yang namanya kesehatan dari antara satu dengan yang lain.
Begitu juga keluarga rumah tangga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan persaudaraan spiritual. Kita bangun yang namanya kesehatan. Nyanyian Jera, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun, yang bersama dengan rukun. Jadi sekali lagi strategi iblis itu dia menaklukkan pekerjaan. Seringkali terjadi begini, Bapak Ibu saudara sekalian. Saat kita kita kan berhubungan satu dengan yang lain, baik itu dalam keluarga, rumah tangga, dalam gereja. Kadang-kadang iblis bisa pakai kita bisa salah mendengar, bisa salah mengerti, salah menanggap, salah pengertian. Sebetulnya intinya tidak seperti yang kita pikirkan. Itu sering kali terjadi, sehingga kita bisa mengambil keputusan, mengambil kesimpulan yang salah dari misalnya cara kita mendengar, cara kita cara kita menangkap dan lain sebagainya bisa salah. Nah, di situ harus hati-hati kita, karena jangan sampai iblis mengambil keuntungan dari hubungan kita, hubungan sebagai suami istri, hubungan sebagai bapak anak, hubungan sebagai antara jemaat. Jangan sampai iblis masuk ke situ untuk menaburkan perpecahan. Jangan. Makanya hati-hati kita seringkali atau candaan yang enggak membangun saja tidak perlu. Karena saya sering jumpai kita berbicara misalnya kata pujian aja, hal yang positif saja. Kamu cantik ya hari ini misalnya. Nah, di satu sisi pada saat saya sedang mendengar itu moodnya baik, dia senang, oh iya memang gitu, senyum dia kan misalnya. Tetapi di saat yang lain, pada saat mood hatinya sedang tidak nyaman, sedang tidak baik-baik saja hatinya, lalu kita sedang melemparkan candaan, kamu cantik ya, apa kamu bilang? Kan bisa. Perkataan yang sama di saat mood hati orang berbeda, itu akan menghasilkan respon yang berbeda. Makanya kita perlu hati-hati. Kita lihat teman kita, sepertinya dia sedang ada masalah. Nah, saat kita melihat situasi hatinya, mungkin moodnya kurang bagus, kita harus menjaga jangan sampai perkataan kita itu menimbulkan mungkin respon yang negatif. Nah, disitulah perlu yang namanya kita melihat situasi yang yang baik. Apa yang harus kita perkatakan di kesempatan yang tepat, di kesempatan yang sama untuk kepada orang-orang dengan situasi yang berbeda. Disinilah kita perlu datang kepada hikmat Tuhan. Amin. Bersuap supaya apa? Supaya berkat dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam gereja Tuhan, dalam hubungan kita satu dengan yang lain itu tidak terjadi miskomunikasi. Sering terjadi itu Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kita jaga hati kita, jaga hati saudara kita supaya tetap kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan dari hubungan rumah tangga kita, dari hubungan jemaat, dari hubungan pertemanan dan lain sebagainya. Jangan sampai dia mengambil keuntungan di sana. Karena kalau kita masuk dalam perangkapnya, akhirnya dia yang tertawa begitu. Tetapi saudara dan saya percaya kita di tempat ini adalah orang-orang yang menjaga hati kita. Amin. Menjaga hati kita, hidup kita, supaya kita tetap hidup rukun. Baik itu dalam keluarga, rumah tangga, jemaat dan lain sebagainya. Kita bangun sebuah kehidupan yang saling mengerti satu dengan yang lain. Nah, dasarnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya kita dapat menerima satu dengan yang lain. Saya mau merenungkan satu firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat 29 sampai 30. Apa yang mendasari hati kita sehingga kita dapat menerima satu dengan yang lain dengan tulus, ikhlas, dengan benar, dengan pemahaman yang tepat. Kita harus belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Nah, Alkitab mencatat bahwa belajarlah kepadaku. Semua pribadi kita di tempat ini, kita tidak mampu mengasihi orang lain kalau kita tidak belajar dari pribadi yang sudah menyelamatkan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita harus belajar kepada Dia, karena Alkitab mencatat, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus cara mengasihi orang lain. Amin. Saya belajar dari Tuhan Yesus bagaimana mengasihi orang lain. Itu pun sering gagal. Kita harus akui sering gagal. Tetapi jangan pernah kegagalan kita menghalangi kita untuk mati di dalam Tuhan. Amin. Saya harus belajar bagaimana mengasihi orang lain, bagaimana menerima orang lain. Namanya orang lain bukan namanya punya latar belakang berbeda atau didikan orang tua yang berbeda. Tentu apa yang menjadi pemikiran pun bisa berbeda-beda. Tapi dasarnya tetap satu untuk mempersatukan kita, yaitu adalah kasih Kristus. Amin. Belajarlah kepadaku, kata firman Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu, pada saat Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan, apa yang Dia lakukan kepada murid-muridnya? Ini di luar logika. Kalau orang Yahudi itu sebetulnya itu sesuatu yang sangat tidak biasa. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus di hadapan murid-muridnya, Dia membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan, Dia sebagai guru, Dia sebagai Tuhan, Dia sebagai anak Allah, tetapi Dia menunduk, mengambil baki, mengambil lap, dan Dia mengelap, membasuh kaki murid-murid. Ini sesuatu yang tidak mudah. Kita membasuh kaki anak kita aja rasanya kurang nyaman. Apalagi dia raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, tapi Dia mau menunduk dan membasuh kaki murid-muridnya. Padahal Dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha kuasa sampai melakukan segala perkara. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Tetapi karena Dia mengasihi, karena Dia mau hubungan yang baik antara Dia dengan murid-muridnya, Dia merendahkan hati, merendahkan diri, membasuh kaki murid-muridnya. Hal di sini adalah bagaimana setiap pribadi kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah kita membangun sebuah kehidupan belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Merendahkan diri. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus, karena aku rendah hati, lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita tidak mampu mengasihi. Kita tidak, di luar Yesus kita tidak punya pola. Di luar Tuhan Yesus kita tidak punya konsep bagaimana mengasihi. Tetapi di dalam Yesus kita punya konsep yang benar tentang mengasihi. Bagaimana pada saat Dia di atas kayu salib, Dia ditangkap, Dia dipukul, tangannya dibaku, bahkan darahnya tercurah di kayu salib itu. Tetapi Dia berkata bahwa Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah Dia adalah Allah yang maha kuasa? Bukankah Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara? Kalau Dia panggil malaikat untuk memusnahkan semua tentara Romawi itu, selesai urusan. Tetapi Dia merendahkan hati, Dia merendahkan diri, dan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kita perlu belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Belajar kepadaku, kata Tuhan Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan. Luar biasa. Di luar Yesus kita tidak punya konsep untuk merendahkan diri. Betul. Adakah Allah yang lain atau nabi yang lain yang bisa menjadi figur yang kuat dalam hal merendahkan diri selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Tidak. Sebab itu kita harus datang kepada Yesus. Konsep itu Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 4:19. Kita tidak punya konsep. Sekali lagi, kita tidak punya konsep, tidak punya figur yang menolong kita untuk mengerti bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni orang. 1 Yohanes 4:19 saya bacakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Sekali lagi kita tidak punya konsep sebelumnya. Bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita mengampuni orang lain. Bahkan hukum Taurat juga mengajarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi Yesus datang, dia mengasihi. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kasih karunia. Dia datang dengan kasih. Dia mengasihi saudara dan saya. Dan kita, kabar baiknya adalah orang yang percaya kepada dia sudah menerima kasih yang besar itu dalam setiap pribadi kita. Amin. Kita sudah terima itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah terima keselamatan. Kita sudah terima penebusan. Kita sudah menerima pengampunan dosa. Kita sudah terima itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita belum menerima itu, ya tidak ada contoh bagi kita untuk mengasihi orang lain. Tapi semua kasihnya, semua kemurahannya, semua pengampunannya sudah kita terima melalui iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itulah yang kita rayakan di perayaan Natal di penghujung tahun 2025 ini. Kasihnya sudah datang ke dunia, sudah mengampuni kita, sudah menebus kita, sudah menyelamatkan kita, sudah membebaskan kita dari kutuk dosa itu. Dan kita sudah menerima kabar baik itu. Amin. Kita sudah terima keselamatan itu. Kita sudah terima kasih Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah menerima kasih itu, itulah yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Amin. Kalau kita sudah terima kasih Tuhan yang besar itu dalam hidup kita, kita sudah terima pengampunan Tuhan dalam hidup kita, kita sudah terima kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itulah yang membuat kita bisa berbuat baik bagi kepada orang lain. Karena tidak mungkin Bapak Ibu kita mengasihi, tetapi dalam hidup kita tidak ada kasih, nggak mungkin. Tentu kita terima dulu kasih Tuhan, amin. Seperti dia bilang, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita terima dulu kasih Allah yang besar itu dalam hidup kita. Contoh misalnya, saya tidak akan mungkin bisa memberi Bapak Ibu uang 10.000 misalnya. Kalau yang saya pegang itu tidak lebih dari 10.000, betul? Saya mau ngasih saudara di 10.000, tapi saya nggak punya uang lebih dari 10.000. Nggak mungkin saya bisa kasih saudara 10.000 satu orang, nggak mungkin. Tapi kalau saya punya 10.000 atau 10.000 100 rupiah, baru saya bisa ngasih 10.000 kepada saudara. Artinya saya terima dulu kasih Tuhan yang besar dalam hidup saya, maka saya bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Dan saya percaya semua kita di tempat ini adalah sudah menerima kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Pengampunannya sudah nyata dalam hidup kita. Dia tidak ingat-ingat akan dosa dan pelanggaran kita lagi. Sejauh timur dari barat, kata firman Tuhan, aku menjauhkan dosa dan kesalahan. Artinya dia tidak ingat-ingat lagi dosa kita, pelanggaran kita yang lama-lama. Dia sudah mengampuni kita. Nah, kita juga, kalau kita sudah terima pengampunan, berarti kita harus mengampuni juga orang lain. Amin. Kalau kita sudah dikasihi oleh Tuhan, sudah menyadari saya sudah dikasihi oleh Tuhan, maka kita juga mengasihi orang lain. Amin. Itulah kata firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dia yang sudah terlebih dulu mengasihi kita, baru kita mengasihi orang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, nyanyian juara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala melelehkan janggut, yang melelehkan janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi saat seseorang itu hidup rukun satu dengan yang lain, dalam keluarga, rumah tangga, dalam hubungan keluarga, dalam gereja, bahkan juga hubungan pertemanan dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah seperti minyak yang baik di atas kepala
meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubah. Bapak Ibu saudara sekalian, saya renungkan siapakah Harun ini? Harun ini adalah seorang imam yang dipilih oleh Allah sendiri melalui Musa. Allah lah yang memerintahkan Musa untuk mengurapi Harun menjadi imam pada zaman itu. Nah, artinya bahwa minyak seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun. Artinya di situ ada pengurapan. Ada pengurapan khusus bagi orang-orang yang menjaga kehidupannya satu dengan yang lain. Menjaga kerukunan yang satu dengan yang lain. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi ada berkat Tuhan, ada urapan Tuhan turun melalui kehidupan kita, dan itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Dari kepala meleleh ke janggut, artinya dari seorang pemimpin. Tentu pemimpin kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah, Tuhan kita, Raja kita. Lalu pengurapan kasih karunia itu turun atas kehidupan kita. Kita terima itu, dan itu akan mengalir, akan melimpah, akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Amin. Itu pengurapan Bapak Ibu. Menengah, mengalir dari kepala. Nah, saat kita sebagai pemimpin, ini bicara tentang kepala pemimpin. Saat kita sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, sebagai gembala atau pemimpin komsel atau apapun namanya nanti ke depan akan bicara, di dalam hidupnya harus ada pengurapan Tuhan, pengurapan seperti yang diterima oleh Harun. Bukankah saudara dan saya ini adalah imamat yang raja? Saudara dan saya ini sudah ditetapkan oleh Allah sebagai imamat yang raja. Saudara yang percaya, kita semua yang percaya kepada Yesus, kita adalah imamat yang raja. Kerajaan imam. Dalam hidup kita orang percaya ini ada pengurapan kasih karunia, ada pengurapan Tuhan yang sudah membebaskan kita dari dosa, yang sudah menyucikan, menguduskan kita, dan ada otoritas ilahi dalam hidup kita. Itulah pengurapan yang diberikan kepada saudara saya. Pengurapan itu turun dari Tuhan melalui hidup kita, dan tidak sampai di itu akan mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Pengurapan. Selanjutnya, seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion. Sebab kesenangan Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk saudara. Saudaraku, saya baca di artikel, gunung Hermon itu sampai ke gunung Sion itu sekitar 519 km, jauh sekali. Gunung Hermon itu letaknya di antara Syria dan Libanon. Nah, di mana itu? Kita lihat itu di Syria dan Libanon. Lalu Gunung Sion itu berjarak, itu di Israel, dan jaraknya itu sekitar 519 km, jauh sekali. Lalu mengapa Alkitab ini mencatat Gunung Hermon, embun Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion? Nah, ternyata Gunung Hermon ini, Bapak Ibu saudara sekalian, sepanjang tahun itu selalu bersalju. Meskipun di daerah sekitarnya itu kekeringan, tetapi di Gunung Hermon tetap bersalju. Nah, dari situlah sumber air ke apa namanya, daerah-daerah di bawah bukit itu. Nah, jadi artinya bahwa kasih Kristus itu mengalir, tidak pernah henti-hentinya. Sion itu berbicara tentang kota Allah, umat Allah, orang-orang percaya. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, saat kita sehat, saat kita rukun di tengah keluarga rumah tangga kita, saat kita rukun di dalam rumah gereja Tuhan, saat kita rukun satu dengan yang lain, maka berkat yang besar itu akan tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Embun itu berbicara tentang kesejukan. Embun itu berbicara tentang rasa segar. Itu akan mengalir dari tempat yang mati. Saat kita sehati, saat kita rukun dalam keluarga rumah tangga kita, sehati suami istri, maka ada embun, ada berkat, ada kesegaran, ada sukacita dan surga yang mengalir melimpah dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Amin. Nah, kalau ribut antara suami istri ribut, berkatnya pun jadi susah, Bapak Ibu. Dan itu realitas. Saat ribut suami istri,
Gak mungkin berkat bisa datang. Aduh. Tetapi saat terhati rukun suami istri, maka embun dari bulu Hermon itu akan dicurahkan dalam hidup kita, akan mengalir di tengah keluarga rumah tangga kita, akan mengalir di dalam kehidupan kita. Karena itulah janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bangunlah kerukunan, kesehatian dalam kehidupan kita. Baik itu dalam keluarga rumah tangga kita, dalam gereja Tuhan. Demikian juga dalam gereja Tuhan. Saat kita sehati semua satu dengan yang lain, bersaudara rukun satu dengan yang lain, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya bagi gereja itu. Amin. Bersama itu perlu namanya kesehatian, perlu namanya kerukunan satu dengan yang lain, supaya berkat Allah tidak terhambat dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam apapun kita kerjakan. Alkitab mencatat seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesenangan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bicara tentang berkat ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini perintah Tuhan. Alkitab mencatat. Jadi kalau Tuhan yang memerintah, siapa yang bisa melawan? Tuhan yang perintahkan berkat. Hei, berkat datang ke rumah si A. Hei, berkat datang ke rumah Pak Simpson. Hei, berkat datang ke rumah Bapak Kepmantaro. Hei, berkat datang ke rumah Bapak Yusuf. Hei, berkat datang ke rumah Bapak Setia. Hei, berkat datang ke rumah Bapak Johannes. Hei, berkat datang ke rumah Pak kakeknya dulu. Semua kita lah tempat ini. Hei, berkat datang ke rumah Mama Jepri. Iya kan? Hei, berkat datang ke rumah Pak Simon Ginta. Semua kita. Hei, berkat datang ke rumah Nina Indonesia. Hei, berkat datang ke rumah Mama Uli. Semua kita tempat ini lah. Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Kuncinya bangun kerukunan, kesehatan. Tahun baru nanti kan kita kan kumpulnya sampai jam 11 saja kan. Jam 12 saya harap kita semua berdoa, suami istri berdoa, bergandengan tangan suami istri bersama dengan anak-anak, sehati minta kepada Tuhan apa yang kamu mau minta di tahun 2026. Minta dalam kesehatan. Mudah bagi Tuhan, hanya tinggal perintah. Dia yang maha kuasa, yang punya segalanya. Lalu Alkitab mencatat bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Hei, berkat datang ke hidup mereka seluruh Tuhan. Amin. Berkat kemuliaan Tuhan. Hei, berkat datang ke rumah keluarga A, B, C dan semua kita berbagai. Perintah. Enggak ada yang bisa menghalangi kita Tuhan. Amin. Kuasa apapun tidak bisa menghalangi Tuhan. Dia yang maha kuasa, yang punya segalanya. Dia punya langit dan bumi. Tidak satu pun yang bisa menghalangi apa yang Tuhan berkata. Tapi yang menjadi kita bangun dari kehidupan kita adalah biarlah kita hidup rukun satu dengan yang lain. Di tengah rumah tangga kita rukun. Di tengah rumah tangga kita ada sikap kita ramai sejahtera. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan saja berkat jasmani, bukan saja berkat rohani yang diterima dari Tuhan, tapi kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia kepada orang yang suka rukun satu dengan yang lain. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bangun. Saya percaya semua kita tidak mengharapkan yang namanya perpecahan, tidak, tapi itu siasat si ibu mau menjatuhkan kita, mau mencerai-beraikan kita, tapi jangan sampai iblis mengambil keuntungan dari hubungan kita. Amin. Kita harus menang. Amin. Bagaimana cara menang? Merendahkan diri seperti Yesus, belajar seperti Yesus, merendahkan hati, merendahkan diri. Kalau dengar kita kata-kata orang, kita bisa panas hati dan lain sebagainya. Tapi biarlah tetap merendahkan hati, merendahkan diri. Karena kepada orang yang merendahkan hati, merendahkan diri, itu kemenangan terjadi atas kehidupannya. Amin. Karena firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang tunduk, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita merendahkan hati,
menekan diri kemenangan menjadi bagian kita. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengakhiri tahun 2025 ini kita memasuki nanti tahun 2026. Mari kita bangun sebuah kehidupan yang rukun di tengah rumah tangga kita, keluarga kita. Kalau kita rukun di tengah keluarga rumah tangga kita, maka di luar pun kita akan rukun. Di dalam gereja kita akan rukun, di dalam tempat tetangga kita akan rukun, di dalam dimanapun kita berada kita akan rukun. Kenapa? Karena kita sudah membangun sebuah kehidupan yang rukun dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya, saya selalu berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita bangun kerukunan karena bikin kepada sebuah kehidupan yang rukun itu, rumah tangga yang rukun, gereja yang rukun. Kesadaran Tuhan akan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saya percaya di tahun 2026 kita akan diberkati lebih. Amin. Saudara percaya? Amin. Kita percaya di tahun 2026 semua kita di tempat ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Pasti diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan kita diberkati. Kalau kita belum punya pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan akan memberkati rumah tangga kita, usaha kita, pelayanan kita. Yang penting bisa kita bangun sebuah sekali lagi kerukunan satu dengan yang lain. Sukacita di tengah keluarga rumah tangga. Saat kita membangun itu, lalu kita mencatat dia akan memberitakan berkat. Sekali lagi semua kita mau diberkati Tuhan. Amin. Sekali bangunlah kesehatan. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan kita lagi katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Tuhan menyediakan berkat yang besar bagi kami di tahun 2026. Kami percaya itu terjadi bagi keluarga rumah tangga kami, bagi gereja dan bagi kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajar kami terus memandang kepada Engkau Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu mengasihi. Kami tidak mampu Tuhan mengasihi dengan kekuatan kami. Tapi biar setiap pribadi kami belajar daripada Engkau Tuhan. Engkau yang meskipun dipukul, meskipun ditangkap tanganmu, dipaku, dan darahmu tercurah di kayu salib, Engkau tetap berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi pribadi yang seperti Engkau. Karena
Kami percaya firman-Mu berkata, Kau mengasihi orang yang rendah hati. Kami berdekat diri, berdekat hati di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang jadi pertolongan dan pembela dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya semua kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa. Biarlah kerukunan, damai dan sejahtera ada dalam setiap keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah sukacita, damai, sejahtera dan kerukunan ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Hidup dari seluruh Tuhan yang terbagi, sehingga berkat yang Kau sediakan, berkat itu Kau perintahkan terjadi dalam keluarga rumah tangga kami, terjadi dalam kehidupan anak-anak kami, terjadi dalam kehidupan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat yang dari di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur dan kami bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk yang berkasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memberikan persembahan kita, tapi sebelumnya saya minta dengan hormat Bapak Jonathan Raymond membawa kita dalam doa. Baik, kita akan berdoa sebelum kita memberikan sembahyang. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu, kelahiran Tuhan. Itu dikabulkan buat kita Tuhan. Karena Engkau selalu hidup, Engkau kuat Tuhan. Engkau sanggup menghadapi semuanya. Itu hanya untuk kami Tuhan. Kami bersyukur karena kecintaan-Mu, karena kasih-Mu, itulah yang mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, seluruh pengorbanan-Mu, seluruh yang Kau berikan atas hidup kami Tuhan, sehingga saat ini Tuhan kami kembali dimerdekakan, hubungan kami kembali dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga yang ada di tempat ini Tuhan, berkati setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan rumah ya Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Kau selalu memberkati kami, selalu melindungi kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah kami juga memberikan dengan sukacita Tuhan, sehingga apapun yang kami berikan kemuliaan dinyatakan kemasukan di muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian sukacita. Kita belajar dalam Tercurah hatimu
Salam Bapak Ibu. Sungguh luar biasa, puji Tuhan. Kiranya berkat semua. Puji Tuhan. Ini bacaan warta yang minggu kemarin ya. Puji Tuhan. Kita dalam beribadah jemaat PPI Berikas Lumbung Tuayan. Ini saya bacakan jumlah-jumlah kolekte dan perpuluhan dan janji iman ya. Yang pertama, jumlah kolekte ibadah raya Minggu tanggal 21 Desember 2025, kantong 1 kas gereja 145.000, kantong 2 kas rumah tangga 78.000. Itulah jumlah pengeluaran Minggu tanggal 21 Desember 2025, beli token listrik gereja ya, tempat kita ini ya, tempat kita ibadah 103.000. Perpuluhan Minggu tanggal 21 Desember 2025, satu Kampung Tarung ya, 2 Saudara Yeskiel Kennedy Esperu. Persembahan khusus 1 Saudara Yeskiel Kennedy Esperu ya. Membayar janji iman ke Bapak Simpson, saya sendiri ya, keluarga saya sendiri, untuk alat musik kita 500.000. Dan ada pengeluaran untuk anak sekolah minggu ya, untuk beli snack buat sekolah minggu yang sebesar 100.000. Dan jadwal kegiatan minggu gereja Berikas Lumbung Tuayan hari Selasa menara doa jam 2 sampai selesai, hari Rabu jam 2 sampai selesai. Tempat kami, rumah kami di Jalan Komando 1 ya, Jalan Komando 1. Tidak menutup kemungkinan bila ada yang mau bergabung sama kami hari Selasa tanggal jam 2 siang bisa bergabung bersama-sama kami menara doa. Kita sama-sama doa. Kita sama-sama doa apa yang harus kita doakan, kerinduan harapan kita. Bisa datang ke rumah kami Jalan Komando 1. Dan hari Rabu puasa jam 18 sampai selesai. Hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Hari Jumat persekutuan doa jam 4 ya, jam 16, pukul 16 jam 4 sore. Hari Sabtu latihan untuk ibadah minggu. Itulah. Nah, kita ada pokok doa ini. Pokok doa kita 1, doakan Palangkaraya Kalimantan Tengah, tempat kita, kota kita ini ya. Kota ini untuk jiwa-jiwa. Untuk jiwa-jiwa di Palangkaraya ini, tempat kita tinggal ini, di kota ini, supaya jiwa-jiwa memperoleh kemenangan. Yang kedua, doakan
gereja kita Brigas Gunung Buaya, dan Bapak Gembala, pengerja dan seluruh jemaat. 3. Doakan untuk tanah dan gedung gereja dan tempat kita ibadah. 4. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Itulah pokok doa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang berkenan, inilah ada janji iman masih terbuka. Bapak, Ibu, Saudara yang berkenan menabur janji iman untuk pembelian alat musik di gereja kita, untuk kita semua. Ini ada yang sudah menabur ya. Ini ada Ibu, keluarga Ibu Grace berupa 1 juta rupiah. Terima kasih Bu. Terima kasih janji imannya. Keneta Bapak Gembala kita ya, Gembala sidang kita Pak Kennedy 1 juta rupiah. Terima kasih Pak untuk janji imannya. Keluarga Bapak Simpson, kami sendiri, terima kasih Tuhan. Kami berikan janji iman. Terima kasih. Itulah warta gereja kita. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara kita sudah mengenal Yesus Kristus. Agenda kita ini kan akhir tahun, ya kan? Hari ini sudah tanggal 28, artinya minggu depan kita itu sudah tahun baru. Jadi pada hari itu sudah tanggal 4. Nah, tentu seperti yang sudah kita bicarakan beberapa hari dan minggu yang lalu, kita ada ibadah tutup tahun ya di tanggal 31 malam. Nah, nanti silahkan diatur. Nah, memang schedule kita kemarin kan dari jam 6 sampai jam 7 sore malam sampai jam 11. Nah, kita berdoa, acara apakah yang dilakukan di situ, silahkan nanti ibu mengatur. Dan nanti jam 11 boleh kembali ke rumah masing-masing. Biar jam 12 itu saya itu bahwa semua itu berdoa masing-masing. Suami istri bawa ada anak-anak berdoa. Kita bangun kesehatan, kita minta apa yang kita doakan supaya kuasa dan mujizat Tuhan yang besar terjadi dalam rumah tangga kita, keluarga kita di tahun 2020. Amin. Semua kita berdoa. Nah, kita berdoa bersama, lalu selanjutnya kita akan berdoa pribadi, keluarga, dan hari Sabtu tanggal 1 hari Kamis ya, tanggal 1 Januari kita ibadah minggu di tempat ini ibadah, lalu kita pertemuan kudus. Nah, persiapkan ya. Dan jam berapa? Jamnya tetap belum 9. Nah, jadi tanggal 1 Januari itu kita ibadah tempat ini jam 9. Dan lalu tadi saya sebentar dengan Pak Sekretaris ya, supaya kita mumpung anak-anak belum sekolah dan kita belum kemana-mana, kita rapat dulu lah tanggal 3 hari Sabtu itu, karena ini menyangkut tahun 2026 yang akan kita kerjakan ke depan. Makanya pentingnya rapat ini kami semua ketua pekerja dan kita telah bisa hadir, kita rapat kita tentukan apa yang kita kerjakan. Karena saya rindu di pertengahan tahun nanti di liburan sekolah kita tuh ada namanya gathering family. Gathering family itu semua kita bawa keluarga kita masing-masing di liburan itu, kita bawa anak-anak kita, suami istri semua. Jangan begitu mama Uli kita suruh semua kita lah. Bawa sampai sama gimana ini? Enggak. Pasal itu baru. Oh ya, itu baru. Satu malam aja. Satu malam. Jadi misalnya kalau Pak ini Pak Topman kan ada namanya, ada asisten. Kita atur lah ya. Satu malam saja.
Misalnya kita berangkat sana pagi, setelah itu siangnya kita acara, malamnya kita acara, atau besoknya sampai jam 11, baru setelah itu pulang, gitu aja. Nanti kita atur. Nah, jadi itulah yang kita rencanakan di tahun 2026. Kita rindu bahwa tetap bergerak dalam tuntunan Tuhan di tahun 2026. Dan saya percaya bahwa berkat-berkat yang besar sudah Tuhan sediakan bagi kita, bagi rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita, dan gereja Tuhan. Sebab itu kita persiapkan hati kita, kapasitas hati kita, supaya kita siap menerima berkat itu. Nah, visi Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita, yang menjalankan gerakan, ya, yang ada satu pun daripada kita yang berdiam diri berpangku tangan. Semua kita harus terlibat untuk melayani Tuhan. Amin. Makanya Mama Yusuf ini udah hebat kan nyanyinya. Kalian dengar nggak sih? Hebat kita Pak. Jangan lambat Bapak Yusuf tepuk tangannya. Luar biasa loh. Amin. Coba kita terlibat dalam pekerjaan itu. Kita doakan juga nanti kan Bapak Sofian kembali ke sana. Kita doakan dari sini kok. Jadi kalau kepala Saraya jadi kami nanti seperti ini. Amin. Dan ke depan kita terus bergerak. Dan percaya bahwa gereja ini adalah gereja yang bergerak dalam misi juga. Jadi bukan hanya kota ini kita akan jangkau, tapi daerah-daerah juga yang lain. Nah, bagaimana kita bisa menjangkau daerah kalau kita tidak kuat di situ? Kita harus kuat dulu. Minta kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, berkat Tuhan dan sebagainya, supaya kita bergerak melangkah keluar lagi menjangkau jiwa-jiwa yang di luar sana. Bangun pelayanan POSPI baru, pelayanan di daerah-daerah. Kita harus kerjakan, apalagi ketua misi Pak Sinson bergerak. Amin. Gitu. Mari kita bangkit berdiri. Nanti silakan yang mengatur untuk tanggal 1, silakan nanti setelah ibadah kasih panduan bagaimana. Mari kita bangkit berdiri. Kami mengucap bersama. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa berkatilah seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga-keluarga, rumah tangga, pribadi-pribadi, semua kami diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Baik itu usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, masa depan anak-anak kami, generasi kami, dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap kami yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan usaha yang baru, kami percaya bahkan usaha yang ada, baik itu jualan, berdagang, berjualan atau apapun yang kami kerjakan, jasa atau apapun, semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap pribadi kami, rumah tangga kami, bahkan juga gereja-Mu, barikan seluruh Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kami bergerak dalam kegerakan-Mu untuk menuai jiwa di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan yang jiwa mengganggu, yang mencoba menghalangi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebagai saat kami tolak, katakan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Diberkatilah gereja-Mu, barikan seluruh Tuhan yang menjadi berkat bagi kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Jadi kami utus kami Tuhan untuk bergerak menuai jiwa, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran-Mu di kota ini, masuk kepada instansi pemerintah, masuk kepada perusahaan-perusahaan, masuk kepada
persekutuan bahkan kemanapun Tuhan utus kami untuk kami memberitakan kabar baik Injil keselamatan kepada begitu banyak dan sangat banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kau menyertai kami dengan ruh hikmat, dengan kuasa yang daripada Engkau untuk bersaksi, untuk melayani, untuk memberitakan Kristus kepada banyak orang, dan banyak orang datang kepada Engkau melalui gereja tempat ini. Mari kita seluruh pelayan. Terima kasih untuk berkatilah Pak Kardinal Daud, tempat ini yang sudah bisa kami pergunakan Tuhan. Kami berdoa, berkatilah keluarga rumah tangga mereka, berkatilah anak cucu mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan yang tuntut langkah-langkah kami, bagaimana apa yang harus kami lakukan di depan kami. Kami percaya semua ada dalam pembelaan Tuhan. Kami beruntuk tangan untuk gedung gereja. Kami percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita untuk berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai dan sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir melipat atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, rumah-rumah kita diberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami berucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Sophia, selamat hari Minggu.